Jelang balapan di sirkuit Mandalika, pembelian tiket MotoGP Mandalika 2022 terus membludak. Minat masyarakat untuk menonton MotoGP Mandalika 2022 terus terlihat. Hal tersebut ditandai dengan banyaknya permintaan tiket nonton langsung aksi Marc Marquez dan kawan-kawan di sirkuit Mandalika Lombok. Direktur Pemasaran dan Program Pariwisata Injourney, Maya Watono menyebutkan, sejauh ini sudah lebih dari 20.000 tiket MotoGP Mandalika 2022 terjual. Namun, permintaan itu terus bertambah seiring antusiasme masyarakat. Maya menambahkan permintaan tiket ini akan terus meningkat, apalagi mendekati hari balapan dimulai nantinya. Tiket yang terjual sejauh ini sudah mencapai angka 22.300, kata Maya Watono seperti dikutip dari siaran pers pada Kamis 3 Maret 2022. Kami optimis bahwa penjualan tiket ini akan semakin naik menjelang dekatnya perhelatan MotoGP, ujarnya. Sementara itu, Direktur Operasi dan Inovasi Bisnis Indonesia Tourism Development Corporation atau ITDC, Ari Prasetyo menjelaskan, ada 5 klasifikasi tiket yang dapat dibeli oleh masyarakat, mulai dari General Admission, Standard Grandstand, Premium Grandstand, VIP Hospitality Suites atau Deluxe Class, hingga VIP Hospitality Suites atau Premier Class. Secara total keseluruhan, panitia menyediakan kuota sebanyak lebih dari 60.000 tiket. Panitia juga menyediakan 10.000 tiket General Admission, yang merupakan tiket non-sitting area, di mana penonton bisa memilih tempat di beberapa area bukit sirkuit Mandalika. Dalam menyiapkan area General Admission, kami telah melakukan pemetaan dan overlay yang baik, sehingga kami pastikan setiap penonton selalu memiliki akses ke UMKM, toilet, tenda medis, dan juga musola, kata Ari. Harga tiket pun beragam sesuai dengan klasifikasinya. Kelas General Admission dimulai dari Rp115.000 di hari pertama hingga Rp575.000 untuk race day. Ada juga harga building di berbagai kelas tiket untuk hari kedua dan juga ketiga. Selain itu, paket building 3 hari, VIP Hospitality Suites atau Deluxe Class dan Premier Class. Semua tiket bisa dipesan melalui situs penjualan online seperti di diandratiket.com, tiket.com, My Pertamina Apps, ITDC Explorin, dan tiketapasaja.com. Di sisi lain, menjelang perhelatan MotoGP Mandalika 2022, ITDC bersama Mandalika Grand Prix Association atau MGPA terus merampungkan berbagai persiapan, mulai dari penyempurnaan lintasan serta berbagai fasilitas penunjang lainnya. Semua fasilitas pendukung tersebut menjadi fokus utama sebelum balapan dimulai. Persiapan fasilitas itu ditargetkan selesai pada 16 Maret 2022. Kami dan tim di lapangan sangat optimis perbaikan lintasan bisa selesai lebih cepat pada 10 Maret dan dipastikan sesuai dengan spesifikasi dari Dorna Sport dan juga FIM, kata Direktur Utama MGPA Priyandi Satria. Sementara itu, rencana pengerjaan aspal lintasan sepanjang 1,2 km berjalan sesuai dengan rencana. Berbagai simulasi juga mulai dilakukan untuk mendapatkan komposisi yang tepat. Pengerjaan pemasangan aspal ini dimulai pada 4 hingga 8 Maret 2022. Road Grip Motorsport Indonesia selaku kontraktor utama pembangunan sirkuit Mandalika buka suara soal penyebab kerusakan aspal lintasan di Lombok, NTB tersebut saat digunakan sebagai arena tes official MotoGP pada bulan lalu. Berbicara kepada MotoGP.com, menjelang balapan pembuka di Qatar pada Rabu, General Manager RMI Simon Gardini sangat mengapresiasi upaya pemerintah Indonesia, ITDC selaku pemilik sirkuit, MGPS selaku promotor, dan semua pihak yang terlibat dalam upaya pengaspalan ulang sirkuit Mandalika demi menyambut gelaran Grand Prix MotoGP untuk pertama kalinya dalam 25 tahun terakhir di tanah air. Gardini mengungkapkan sesi tes pramusim MotoGP pada 11 hingga 13 Februari lalu memberi pelajaran berharga sekaligus kesempatan untuk menguji lintasan sebelum Grand Prix Indonesia dilangsungkan pada 18 hingga 20 Maret nanti. Menyusul insiden kotornya lintasan oleh para pebalap, FIM, Dorna, dan juga ITDC mengidentifikasi 2 area yang perlu diperbaiki. Mereka menuntut kebersihan permukaan trek dan banyaknya agregat seperti pasir, debu, dan kerikil atau pecahan batu yang berada di atas lintasan. Selain itu, mereka merekomendasikan pengaspalan ulang sejumlah bagian lintasan sebelum tikungan 17 hingga setelah tikungan 5 atau sekitar 17,5% dari total lintasan. Proyek konstruksi yang masih berlangsung di sekitar lintasan juga mempengaruhi tingkat kebersihan lintasan.
Bagi kami melakukan tes itu bagus dan terlihat hasilnya. Sekarang kami sedang bekerja tanpa henti, membersihkan trek dan juga run-off, kata Gardini. Soal permukaan lintasan, kami kurang beruntung bahwa agregat tersebut ketika diletakkan di permukaan atau di aspal katakanlah. Kami kurang beruntung karena itu disusupi batuan yang kurang bagus. Itu baru terlihat setelah dibebani performa motor MotoGP di kondisi kering dan tampak jelas pada hari pertama bahwa debu bukanlah masalahnya. Mau nonton MotoGP 2022? Ini 5 fakta menarik seputar sirkuit Mandalika. Pada April 2021 kemarin, Indonesia baru saja selesai membangun sirkuit internasional baru, yaitu sirkuit Mandalika. Lokasi sirkuit Mandalika Lombok atau yang juga dikenal sebagai sirkuit internasional Pertamina Mandalika ini ada di kawasan wisata Mandalika di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. Sirkuit yang megah ini telah menjadi tuan rumah untuk banyak event berkelas dunia, seperti Asia Talent Cup dan Superbike World Championship. Nah, kedepannya sirkuit internasional Pertamina Mandalika ini juga akan menjadi salah satu tuan rumah untuk perhelatan MotoGP 2022. Keren banget kan? Kalau kalian tertarik buat ikutan nonton MotoGP 2022 dan berencana mengunjungi Lombok, kamu harus tahu lebih dulu beberapa hal penting tentang sirkuit ini, terutama yang berkaitan dengan desain sirkuit Mandalika. Ini dia 5 fakta menarik yang harus kamu ketahui tentang sirkuit internasional Pertamina Mandalika. Yang pertama, berlokasi di salah satu 5 destinasi super prioritas Indonesia. Seperti namanya, sirkuit internasional Pertamina Mandalika berlokasi di area wisata Mandalika di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat yang telah dinyatakan oleh pemerintah sebagai salah satu dari 5 destinasi prioritas selain Danau Toba di Sumatera Utara, di Kupang di Sulawesi Utara, Borobudur di Jawa Tengah, dan Labuan Bajo di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Tidak bisa diragukan lagi bahwa sebagai sebuah destinasi, Mandalika punya keindahan alam yang sangat menakjubkan. Bayangkan pemandangan pantai selatan dengan pasir putih dan bukit hijau asri di latar belakangnya. Itulah yang akan kalian dapatkan saat mengunjungi Mandalika. Tidak heran bila tempat ini sudah menjadi tempat favorit para peselancar internasional sebelum akhirnya dibangun menjadi area pariwisata dengan banyak atraksi seperti resort dan hotel mewah dan waterpark yang ramah untuk wisata keluarga. Yang kedua, pembangunan dengan produk asli Indonesia. Direktur Strategi dan Komunikasi Mandalika Grand Prix Association atau MGPA Happy Harinto menyatakan bahwa pembangunan fasilitas pit building di sirkuit internasional Pertamina Mandalika terbuat dari material yang diproduksi secara lokal, yaitu metode konstruksi modular dari PT Wijaya Karya Building atau PT Wika. Semakin bangga dengan kualitas produk lokal kita kan? Dibangun dalam 21 hari, fasilitas pit building untuk sirkuit internasional ini juga mendapatkan apresiasi dari Museum Rekor Indonesia Tomuri untuk pembangunan fasilitas pit building bertaraf internasional tercepat dengan sistem modular.